Assalamualaikum, salam sehat selalu buat kita semua, mahasiswa sekalian. Kembali kita berjumpa di mata kuliah Training and Development atau pelatihan dan pengembangan. Pada materi ke-13 ini kita akan membahas materi menjadi fasilitator pelatihan. Apa itu menjadi fasilitator pelatihan? Adalah kita materi sebelumnya sudah belajar tentang bagaimana menyiapkan pelatihan, apa yang dibutuhkan perusahaan untuk pelatihan. Kemudian pada materi 13 ini bagaimana menjadi seorang pelatih yang baik itu atau menjadi fasilitator yang baik Jadi ini adalah materi yang dari USAID USAID prioritas bagaimana mengutamakan pembaharuan, inovasi dan kesempatan bagi guru, tenaga pendidikan dan siswa Artinya semua yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan baik guru, dosen, tenaga kependidikan, siswa, mahasiswa itu bisa menjadi fasilitator. Tetapi dalam posisi apa menjadi fasilitator yang baik tentunya Sebagai fasilitator atau trainer tentunya harus mempunyai latar belakang Jadi sebagai fasilitator yang baik, dia harus bisa mampu menjelaskan latar belakang daripada pelatihan tersebut Misalnya, jadi efektivitas pelatihan itu sangat tergantung pada fasilitator yang ada Kemudian fasilitator pada pelatihan itu bisa menjadi model atau role model bagi fasilitator lain maupun bagi guru atau dosen di kelasnya. Biasanya introduction itu 5 menit di dalam schedule pelatihan Jadi dia introduction menerangkan dirinya itu selama 5 menit Lalu bagaimana tujuan daripada fasilitator itu Dia harus mengidentifikasi ciri-ciri pelatihan yang baik, identifikasi upaya yang perlu dilakukan agar suatu pelatihan itu sukses. Lalu dia harus bisa menyimulasi praktek fasilitasi yang baik Adapun langkah besar daripada kegiatan pelatihan itu biasanya akan dimulai dengan fasilitator itu introduction yang berisi latar belakang, tujuan, garis besar langkah-langkah Lalu connection ini biasanya 5 menit Lalu connection itu sebanyak 30 menit biasanya, lalu mengaplikasinya 80 menit, kemudian merefleksinya 5 menit, dan extension atau pelatihan atau post test biasanya dilakukan post test Jadi koneksi ini dia bisa mengidentifikasi ciri-ciri, kemudian merumuskan upaya agar mencapai pelatihan baik. Aplikasi itu bisa pengamatan, baca bahan, simulasi dan sebagainya Ini adalah beberapa langkah besar yang dilakukan oleh fasilitator dalam memulai materi pembelajaran Ini kita bahas satu-satu adalah mengenai connection connection atau mengkonekkan antara identifikasi pelatihan kepada yang akan dilatih Ini saya lewatkan saja karena ini adalah materi yang bisa Anda baca. Kemudian biasanya connection ini mengkoneksikan antara pelatih dengan yang dilatih Ini biasanya sekitar 30 menit 30 menit. Bisa menulis secara individual, merangkum pada kertas, di plano atau lihat slide dan sebagainya Kemudian pelatihan yang baik itu harus bisa membuat kesimpulan
kesimpulan ciri-ciri pelatihan yang baik dan upaya untuk mencapai pelatihan yang baik ya. Ini biasanya 10 menit ya mengidentifikasi upaya untuk mencapai pelatihan yang baik ya. Di dalam suatu pelatihan seperti itu ya. Lalu apa yang dilakukan oleh fasilitator yang baik itu ya. Jadi fasilitator itu mirip seorang konduktor dalam orkestra ya, orkestra klasik biasanya ya. Jadi fasilitator inilah yang sebagai konduktornya ya. Artinya mereka lah yang akan meramu bagaimana pelatihan itu bisa sukses ya. Jadi fasilitator yang baik itu bisa mendengarkan, bisa mendukung, merangkum, menantang ya, memimpin jalannya proses, menciptakan lingkungan yang aman, menghargai semua pendapat, membuat kelompok ya, tidak mandek ya, kemudian sesuai dengan jadwal, mendorong partisipan ya, memiliki sensitif gender dan inklusif. Ini adalah ciri seorang fasilitator yang baik. Kemudian sebagai fasilitator yang baik dia juga harus ada aplikasi ya. Apakah aplikasi pelatihan itu bisa melalui pengamatan melalui video ya, atau berbagai kegiatan atau instrumen-instrumen pelatihan yang diberikan. Kemudian membuat simulasi ya, ada simulasi ya di dalam connection yang 30 menit itu atau aplikasi yang 80 menit ya, harus ada koneksi ya. Jadi harus mempunyai rasa atau membuat simulasi fasilitasi ya di dalam pelatihan tersebut ya. Lalu selanjutnya biasanya fokus dalam memberi instruksi, misalnya membuat kelompok ya agar bisa memfokuskan ke dalam satu subjek pembahasan misalnya ya. Jadi harus dibagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil agar masing-masing yang dilatih itu bisa fokus di dalam pelatihan itu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh skenario simulasi ya yang bisa dijalankan ya. Waktunya sekitar bisa 25 menit ya secara total ya, memberikan simulasi-simulasi ya. Lalu adanya refleksi ya, mengapa kembali ya, membahas kembali misalnya ya, atau membuat kesimpulan dari awal ya, lalu direfleksikan, atau bisa juga supaya menjadi segar ya, mungkin bisa jadi supaya pelatihan itu bisa lebih menarik dan tidak membosankan, perlu ada reflection. Kemudian perlu juga diadakan di akhir pelatihan itu adalah tes ya, artinya ini adalah membuat kesimpulan dan sebagainya ya, beberapa tes tentang pelatihan yang terjadi ya. Mungkin ini saja pembahasan dari saya untuk mata kuliah materi 13 ini. Silakan Anda lengkapnya lihat di PowerPoint atau media-media yang lainnya. Saya sudahi dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.